Pelajar yang ingin jadi orang sukses di kemudian hari, ia harus menjadikan dirinya seperti mayat di hadapan tukang mandi. Kayak apa ya mayat di hadapan tukang mandi? Berenainya di balik-balik orang kata memprotes. Adalah mayat memprotes karena balik. Ngini aja apa balik-balik awak kok kan ada mayat kayak itu, mau ada mayat kayak itu bukan orang. Memasuki acara inti kita, yaitu penyampaian tausiah oleh Al-Mukarram Ad-Dailallah Guru Haji Muhammad Yanur. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa nuri qulubina Muhammad al-bashir nadir was-sirajil munir wa ala alihi wa sahbihi wa alihi wa min nasir sirri amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bijahin nabiyyi di dusturakum ya ahlad darab wa ya ahlal batin wa ya ahlan nawm wa ya ahlan nur amma ba'd. Pimpinan Pondok Pesantren Darul Hijrah Putri Kiai Haji Syahrudi Romli, yang terhormat Ketua Badan Pembina Profesor Dr. Haji Ahmad Al-Ta'illah MAG, Ketua Badan Pengawas Haji Ridwan Arif Waluyo, Ketua Pengurus Yayasan Dr. Haji Abdul Karim SH, seluruh asatidzah yang ulun muliakan serta yang ulun banggakan, santriawati sekalian, mudah-mudahan semuanya selalu dalam pandangan rahmatnya Allah, mudah menjadi penyejuk hati baginda Rasulullah. Mudah-mudahan semuanya ke depan kelak menjadi orang-orang yang sukses. Alhamdulillah, pada pagi hari ini Allah mentakdirkan kita berkumpul ada di dalam masjid yang mulia ini untuk bersama-sama memperingati sebuah peristiwa yang telah terjadi pada diri baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Peristiwa yang sangat ajaib, peristiwa yang tidak masuk akal, peristiwa yang sangat mustahil, peristiwa yang menurut rasio hasilnya pasti impossible, yaitu peristiwa
di-Isra dan di-Mi'rajkannya baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Peristiwa ini terjadi pada 27 Rajab, 1 tahun sebelum Nabi pindah ke kota Madinah. Umur baginda Nabi saat itu wa umruhu ihda wa khamsuna wa tis'atu ashhur. Berapa? 51 tahun 9 bulan. Umur Nabi saat Isra Mi'raj 51 tahun 9 bulan. Peristiwa ini banyak tidak dipercayai oleh orang-orang pada zamannya, terus sampai kepada generasi-generasi berikutnya pun ada yang tidak mempercayai kejadian ini. Akan tetapi baginda Nabi tetap menyampaikan walaupun orang lain kada percaya. Wa ballaghal ummata bil isra'i wa fardi khamsatin bilam tirai. Nabi menyampaikan kejadian ini, cerita kejadian ini kepada umat saat itu. Itu disampaikan, semuanya disampaikan oleh Nabi. Nabi itu kada peduli mau orang percaya mau orang kada, tugas Nabi menyampaikan. Mau orang menerima mau kada diterima, tugas Nabi menyampaikan. Dan itu pelajaran gasan kita sabarataan. Pian-pian hari ini jadi santriawati di sini, kelak suatu saat mungkin ada di antara kalian yang di kampung mana, di desa mana dijadikan seorang panutan, dijadikan seorang ustazah misalnya, dijadikan seorang da'iyah ilallah misalnya. Otomatis tugasnya kalian saat itu adalah menyampaikan isi kebenaran kepada umat. Mau orang menerima atau tidak itu bukan urusan. Tugas kita menyampaikan kebenaran. Orang lain menerima ya alhamdulillah, orang lain kada nerima kada apa-apa karena taufik dan hidayah itu mutlak milik Allah. Bila Allah memberikan taufik, maunya menerima papadah kita. Bila Tuhan kada memberi taufik, biar beliuran kita memadahi, kita maunya menerima. Nah maka sebelum kita tampil jadi juru dakwah, itu yang dipasang di dalam hati paling utama adalah keikhlasan. Dan sebelum kita menyampaikan, pandang mereka yang menjadi audiens kita, pandang mereka yang menjadi pendengar kita, bahwa mereka ini adalah umat Nabi Muhammad yang semoga melewati nasihat yang disampaikan ini mereka bisa mendapatkan hidayah taufik dari Allah. Nah kayak itu orang berdakwah. Kalau kita maasi akan kehendak kita, mungkin dakwah kita bisa tidak diterima. Yang penting keikhlasan dulu. Nah kemudian kejadian Isra Mi'raj ini di dalamnya banyak sekali terdapat pelajaran-pelajaran yang bisa kita jadikan contoh, yang bisa kita jadikan i'tibar, yang bisa kita jadikan bahan renungan dan pemikiran. Contohnya di dalam perjalanan Isra Mi'raj itu Nabi sallallahu alaihi wasallam dijemput oleh malaikat. Banyak malaikatnya. Utamanya pimpinan malaikat saat itu yang menjemput baginda Nabi adalah malaikat Jibril. Terus segala macam apapun yang terkait dengan Isra Mi'raj
itu semuanya diarahkan, dibimbing, dipimpin oleh malaikat Jibril. Nabi pun bila di perjalanan tidak mengetahui sesuatu, maka Nabi tidak segan-segan bertanya kepada malaikat Jibril. Maka secara zahir kita menyebut Jibril itu adalah gurunya Nabi Muhammad secara zahir, supaya kita bisa membaca silsilah sanad keilmuan Nabi kita Muhammad. Jibril jadi guru sidin. Bila di perjalanan itu ada Nabi kada tahu, pasti bertakon, man haula ya Jibril, man haula, siapa ini, siapa ini, siapa ini, apa ini, apa ini. Nabi bertakon karena sejatinya Nabi kada tahu di situ. Dan ini adab seorang di hadapan aku seperti itu. Orang yang ingin sukses, orang ingin pelajar yang sukses, menjadi pelajar yang kemudian hari jadi orang berhasil, itu ia harus memposisikan dirinya di hadapan gurunya layaknya mayat di hadapan tukang mandi. Paham? Pelajar yang ingin jadi orang sukses di kemudian hari, ia harus menjadikan dirinya seperti mayat di hadapan tukang mandi. Kayak apa ya mayat di hadapan tukang mandi? Berenainya di balik-balik orang ada memprotes. Adalah mayat memprotes karena balik. Ngini aja apa balik-balik awak kok. Ada mayat kayak itu. Mau ada mayat kayak itu bukan orang. Bila anak murid itu bisa pasrah di hadapan gurunya, maka ini menjadi salah satu kunci kesuksesan insya Allah di kemudian hari. Kebanyakan murid yang tidak berhasil itu kita temukan ia berani membangkang perintah gurunya, tapi tetap digarisbawahi sesuai dengan apa yang disabdakan baginda Nabi, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak boleh taat kepada siapapun dari makhluk Allah kalau isinya menyuruh menentang Tuhan. Kita boleh tidak taat dengan guru kalau guru kita menyuruh maksiat. Misalnya ada santriawati disuruh gurunya mencuntanakan mie ampun kawan, ujar ustazahnya, mai jar cuntanakan pang mie sakura 2 buting di wadah si Ica. Si Imai disuruh mencuntan mie-nya si Ica, maka Imai tidak wajib taat kepada perintah ustazahnya karena perintah ustazahnya melanggar aturan Allah. Kalau perintahnya baik-baik aja, ya wajib nuruti supaya kita bisa jadi orang sukses. Sebagaimana baginda Nabi, kemanapun malaikat Jibril mengarahkan perjalanan Isra Mi'raj, disuruh Nabi singgah, disuruh Nabi turun, disuruh Nabi sholat, disuruh Nabi berdoa, disuruh Nabi naik, disuruh Nabi itu ini, Nabi SAW tidak pernah menawar-nawar. Nabi SAW tidak pernah membangkang dengan perintah Jibril. Semuanya dituruti oleh baginda SAW. Maka ketika Nabi sudah mau menuruti arahan malaikat Jibril, Nabi pun akhirnya sampai pada tujuan. Nabi pun berhasil kepada puncak tujuan perjalanan, hatta ra'an nabiyyu rabban kallama,
sampai Nabi bisa menikmati indahnya bercakap-cakap dengan Tuhannya. Tujuan akhir dapat seperti itu, sukses beliau karena paasian lawan paguruan. Nah, ini pelajaran kesan kita barataan, yang mana kita memang diwajibkan nuntut ilmu. Jar Rasulullah, talabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Nuntut ilmu itu hukumnya fardu ain bagi tiap-tiap orang Islam, baik laki-laki maupun bini-bini wajib ingin nuntut ilmu. Kadang maka dalam nuntut ilmu ini kadang mungkin kita nuntut ilmu sorangan, dan mungkin kita harus memiliki guru, karena kawah hidup ini kada berguru, kita harus memiliki guru. Dan ketika kita sudah terpilih jadi orang yang terlibat dalam urusan ilmu ini satu nikmat yang luar biasa. Karena pilihan dari baginda Nabi menyuruh kita memposisikan diri kita pada beberapa tempat. Nabi mengatakan pertama, kun aliman, jadilah ikam orang alim. Tapi susah, uyuh. Jadi orang alim tuh uyuh, lapah. Nuntut ilmunya berapa puluh tahun, mengajinya memiliki guru berapa, terus kacangkalannya nang kayak apa, lapah anda jadi orang alim. Oh, kalau kada bisa jadi orang alim, ada pilihan nomor dua, au muta'alliman, jadilah orang yang belajar. Nang kayak buhan pian ini namanya pelajar, muta'allim. Orang-orang yang memposisikan diri mengambil ilmu. Atau lamunnya kata kawa jua, ausami'an, orang yang mendengari ilmu. Sudah jadi pelajar kada berdengar barang katujo. Apalagi wah ini nyaman aja Jepang berdengar atau lewat mana-mana bisa. Mungkin yang hadir di sini yang mendengar misalnya berapa jumlahnya, tapi yang nonton di live streaming orangnya mungkin lebih banyak daripada ini. Artinya mereka bisa mendengar ilmu dari kejauhan. Atau lamun kada kawa jua jadi orang yang mendengar, au muhibban, jadi pecinta. Kalau jadi pecinta jua kada bisa, wala akun jadi orang nang kalima. Sudah alim kada, belajar kada, jadi pendengar kada, jadi pecinta kada, maka fatahlik, ini orang celaka. Alim kada, belajar mendengari kada mau, habis itu mencintai kada juga, benci malahan, ini orang yang celaka. Maka kita termasuk terlibat di dalam posisi kita dalam nuntut ini salah satu nikmat yang sangat-sangat luar biasa, yang patut, yang wajib kita syukuri. Adik-adik sekalian, orang yang berilmu itu jelas jauh berbeda ketimbang orang berilmu. Allah menyebut di dalam Al-Quran, qul hal yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun. Jelas tidak sama antara orang alim lawan kada alim, jelas kada sama. Kita ilustrasikan rancak berulang-ulang. Contoh, kami di Kawa itu orang berjual banyu liding. Tahulah banyu liding. Banyu liding itu di Kalwa dijual satu tank isi 20 liter, harganya cuma 5.000 harganya. Isi 20 liter harganya 5.000. Itu banyu sebanyak itu harganya cuma 5.000.
karena banyu itu hanya sampai di tangan orang biasa. Coba kalau banyu itu sampai ke tangan orang pintar, banyu itu sampai ke tangan orang pintar, pasti lain. Berbeda, pasti lain harganya. Misal banyu itu sampai ke tangan orang yang bisa mengolah banyu itu jadi berkemasan. Dikemasnya lah banyu itu dalam botol ukuran 200 ml. Misal, coba kita hitung kalau 20 liter diolah pakai botol 200 ml, berapa dapat botolnya? Berapa botol? 100 botol. Bayangkan kalau satu botol 200 ml itu dijual dengan harga Rp2.000. Berapa? Bila habis 100 berapa duitnya? 200.000. Modal 5.000. Dibuatnya dalam mesin pensterilisasi air. Berarti berujung berapa? 195. Kenapa bisa kayak itu? Karena banyu itu sampai di tangan orang pintar. Nah, belum lagi banyu itu sampai ke orang alim, sampai ke tangan guru. Guru ini misalnya berisi botol 10 di rumah tuh 200 ml aja, 10 botol menukar guru 10 botol 20 ya lah 20.000, botol 20.000. Orang minta banyu, orang datang minta banyu lawan guru seikong sama 1.000 mau joget 10 kali 100.000 1.000.000, guru bermodal cuma 20.000, berarti guru berujung berapa? 980.000. Kenapa maka larang nang kayak itu? Karena sidin bail ilmu. Coba punya bungol, maulah orang minta tiupakan banyu orang bungol, ada mau. Nah di situ dari ilustrasi seperti itu pian bisa melihat, pian bisa memikirkan, merenungkan betapa pentingnya hidup itu ilmu. Jangan bungol bontong bungol itu jangan diharago, buang jauh-jauh. Kita nuntut ilmu supaya ampih bungol, kita nuntut ilmu supaya hidup ini jangan bungol. Orang berilmu itu biarpun inya artinya berdiam di mana aja, tetap inya berharga. Tetap orang lain menghargainya. Lihat almarhum Abah Guru sekumpul, tidak pernah dicatat dalam sejarah Abah Guru itu sekolah umum, kada pernah. Tapi walaupun beliau tidak pernah sekolah umum, ilmu agamanya yang luar biasa sehingga menyebabkan beliau bisa memberi nasihat kepada para pejabat, ya bupati, ya gubernur, ya wakil presiden, ya para menteri, ya presiden, ya kapolri, ya panglima, semuanya datang minta nasihat. Padahal yang datang ini sekolah dunianya tinggi-tinggi, tapi tidak bisa mengalahkan pamor ketinggian sekolah agama. Nah maka dari itu penting benar kita hidup ini berilmu agama itu dinomorsatukan supaya kita bisa jadi orang sukses. Baginda Nabi, kenapa tadi beliau sukses melakukan perjalanan itu? Karena beliau dibimbing oleh paguruan sidin, yaitu malaikat Jibril. Nah jadi adik sekalian,
Isra Mi'raj disimpulkan bahwa merupakan di dalamnya situ ada tanda kekuasaan Allah. Yang kedua, Isra Mi'raj itu tanda betapa mulianya Nabi Muhammad. Yang ketiga, Isra Mi'raj itu adalah wasilah Allah akan memberikan perintah salat kepada Nabi Muhammad, misalnya 50 waktu. Kemudian Isra Mi'raj dan maupun pelajaran masalah batin itu bisa didapat di dalam pelajaran Isra wal Mi'raj. Mungkin Tuhan pian di sini mendapati saja pelajaran itu, dan bisa kita mengambil kesimpulan dari pelajaran Isra Mi'raj. Dan ulun tidak berpanjang lebar dalam menyampaikan ini. Doakan ulun mudah-mudahan sehat afiat, cepat sembuh dari segala penyakit. Kiranya cukup itu yang ulun sampaikan, kurang lebihnya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.